Halo keluarga Jetmar, ketemu lagi sama Pilan. Hari ini aku bawain kalian konten menarik lainnya, yaitu kita akan ngomongin tentang fashion designer. Kalau fashion designer itu identik dengan yang namanya produksi pakaian. Lalu dari produksi pakaian, kita bikin runway atau fashion show. Nah, dalam fashion show sendiri, sebelum kita masuk ke dalam teknis produksinya, kita perlu ide-ide. Nah, salah satunya adalah mood board. Nah, mood board sendiri itu memang sangat penting di dalam bidang desain, baik itu graphic design, fashion design, dan juga desain-desain lainnya. Karena sebagai seorang desainer, biasanya kita harus punya mood board, yaitu bagian dari ide-ide kita yang kita kumpulin jadi satu. Entah itu hanya sekedar warna, konsep, terus juga tujuan. Nah, itu kita jadiin satu dalam mood board. Nah, kali ini aku mau jelasin ke kalian gimana caranya seorang fashion designer membuat mood board. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau aku di sini biasanya itu ada yang namanya ngumpulin ide. Jadi kalau kalian ngumpulin ide itu tergantung kalian tuh mau temanya kayak gimana. Misalnya kalian terinspirasi dengan jalanan di alun-alun kota Jogja gitu ya, kan suasananya seperti itu dan bagaimana. Kalian bisa start dari foto tempat-tempat yang kalian suka, satu tempat itu. Jadi konsepnya itu aja. Atau mungkin kalian ke Kota Tua. Nah, Kota Tua itu kan bangunannya yang museum-museum gitu ya. Vibes-vibes-nya itu kayak vibe-vibe zaman dulu gitu. Nah, itu kalian bisa foto-fotoin, terus kalian simpen, kalian tinggal pilih-pilih foto mana yang oke buat kalian untuk kalian pakai. Atau mungkin kalau seandainya kalian nggak punya waktu untuk keluar, kalian bisa cari di Pinterest, kalian cari di Google, temanya mau kayak gimana. Nah, kalau di sini aku coba dengan mural. Nah, mural sendiri itu kita sering banget ketemu di jalanan ya, jalan raya. Jadi itu mural itu adalah graffiti yang dibuat di tembok. Jadi dia kadang pakai pilok atau kalian lihat mereka pakai cat. Nah, graffiti sendiri atau mural itu penuh dengan ekspresi karena itu ekspresi dari seorang seniman jalanan. Terus juga banyak kritik. Jadi kalau kalian perhatiin mural sendiri itu ada yang kritik-kritik politik gitu ya. Makanya banyak mural-mural itu yang udah dibikin malah dihapus-hapusin. Nah, itu jadi kontroversi. Aku harap sih konten ini nggak bakal kena kenapa-napa karena aku juga nggak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Kali ini aku mau menjelaskan gimana caranya dari mural aku bikinin konsep untuk sebuah baju. Nantinya kalian bisa coba pakai konsep yang kalian inginkan sendiri. Nah, selanjutnya kalau kalian udah ketemu gambarnya, ini kalau aku ambilnya dari internet. Jadi ini ada beberapa mural yang kelihatannya oke. Di sini banyak banget kayak quotes seperti lambang perdamaian gitu ya, peace is my choice. Terus ada urusan moralmu, jangan urus moralku. Nah, itu kritik-kritik yang kayak gitu ya. Nah, dari mural-mural ini kalian bisa perhatiin kayak misalnya temboknya mungkin udah banyak debu-debu atau mungkin udah ada rembesan hujan. Nah, itu kan kelihatan tuh ya warna-warnanya agak-agak tidak seperti bangunan rapih gitu ya. Nah, itu yang kita jadikan art. Itu yang aku jadikan art dan aku mau tuangkan ke dalam konsep pakaiannya. Terus juga warna-warnanya, kalau mural itu kan dia ada warna-warna yang sangat ngejreng ya. Dominannya itu biasanya hitam, putih, merah, kuning, biru. Warna-warna yang kayak gitu ya. Jadi pinginnya ngejreng, colorful, tapi tetap ada dark konsepnya. Jadi makanya tetap ada warna abu-abu dan juga warna hitam gitu ya. Next, kalau kalian udah menentukan si gambar-gambarnya tadi, udah dianalisa, next kita akan mulai bikin sketsanya. Nah, kalau udah ketemu konsepnya, di setiap gambar itu biasanya aku buatkan sketsa. Ini sketsa sederhana aja, ini belum aku warnain juga. Ini kalau yang ini tuh dari foto yang pertama. Foto yang pertama yang tadi aku sebut itu kan ada yang bagian kabel-kabel ya. Jadi aku wakilkan dengan rantai, kayak gitu, potongan-potongan kain. Nah, di sketsa yang ini kita udah harus mikirin kira-kira kita mau pakai bahan seperti apa, teksturnya seperti apa. Apakah dia kaku, apa dia nelangsai, apa dia mengkilap, gitu ya. Atau kalian mau bikin yang bentuknya aneh-aneh, gitu ya. Kalau yang aneh-aneh kan kalian harus mikirin, kira-kira kerangkanya kayak gimana. Misalnya kalian mau bikin kerangka kayak kurungan ayam, terus atau mungkin kalian mau bikinnya dari tila ditumpuk-tumpuk, atau mungkin kalian mau beli bahan yang berbulu gitu ya. Nah, ini dia beberapa hal yang ada di dalam mood board. Oke. Kalau bisa, ini kalian sekalian lengkapin sama bahan. Kalau misalnya udah ada juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau kita ngedesain itu, kita baru mikirin yang namanya, oh aku mau bahan kayak gini.
Nah, kalau udah nemu gambar kayak gini, kalian tinggal ke pasar aja atau cari aja via online, itu juga bisa. Kalian cari aja bahan-bahan yang kurang lebih sama-sama langsai, sama-sama padat, sama-sama kaku, sesuai dengan desain kalian. Nah, itu dia keluarga Jaimar apa aja yang bisa aku jelasin mengenai mood board. Jadi mood board ini sendiri sebenarnya kumpulan ide-ide seorang desainer dijadiin satu dalam bentuk tulisan, gambar. Nah, dari mood board sendiri kalian bisa nentuin warna yang mau dipakai kayak gimana, terus tekstur kainnya mau yang kayak gimana, terus kalian mau membawakan nuansa seperti apa. Jadi mood board ini sangat penting. Nggak cuma di fashion design, ini juga bisa dijadi kalau kalian seorang digital art, kalian juga biasanya akan nemuin yang namanya mood board. Tapi mungkin mood boardnya agak sedikit-sedikit beda gitu ya, tapi kurang lebih sama. Gunanya adalah untuk ngumpulin ide-ide kalian. Nah, ini dia konten kali ini. Semoga konten kali ini bermanfaat buat kalian, karena dulu pun aku pribadi, ini aku cerita ya, waktu aku masih sekolah itu aku agak-agak bingung mood board itu buat apa, kenapa harus bikin kayak gitu. Ya udah dapet konsepnya, ya udah langsung kerjain aja, langsung gambar aja desainnya, kenapa kita harus bikin mood board. Tapi ternyata bikin mood board itu nggak susah dan itu cukup menyenangkan kalau buat aku, karena kan kita ngumpulin data dulu ya, jadi kita nggak meleset kemana-mana. Buat kalian yang lagi belajar fashion design ini, semoga video kali ini bermanfaat. Ini teknik simple aku ya, jadi nggak usah terlalu banyak teori. Pokoknya intinya seperti itu. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel. Kita punya IG juga, kita punya TikTok, kalian bisa DM dan juga komen-komen kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut ya guys. Terus kalau kalian mau beli peralatan jahit, kalian mau beli spare part jahit, kalian mau beli bahan-bahan jahitan kalian bisa cek aja di marketplace Jaitmart. Kita punya Tokped, Shopee, Lazada, Bukalapak, ada web juga. Kalian bisa tanya-tanya melalui admin marketplace, admin WA, terus kalian juga bisa DM dan juga komen-komen mengenai produk-produknya Jaitmart. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, Jaitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye!